bakal ada penilaian akhir semester di hari Jumat. Iya, Nah, Miss. Iya, Miss. jadi kita bakal adakan kelas meeting hari Senin sampai Kamis nanti. Nah, kita bakal mengulang lagi materi-materi selama semester 2 ini. Oke, langsung Miss. aja. Oke, Miss. Langsung aja saya akan presentasikan. Kita nggak lama-lama kok, Dek. Saya share. Layarnya Miss sudah kelihatan ya? Sudah, Miss. Kita bakal bicara tentang diskusi. Maaf nih di tempat Miss hujan deras. Gak apa-apa, Miss. Jadi tentang himpunan matematika. Apa itu himpunan? Nah, himpunan itu contohnya seperti kumpulan bunga yang sejenis di taman atau di ladang. Ya, ada bunga tulip yang warna putih sama semua warnanya. Terus ada bunga tulip warna biru. Itu kumpulan-kumpulan yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Nah, ini contohnya bunga-bunga yang sejenis gitu ya di ladang. Nah, mereka itu punya kelompoknya sendiri-sendiri karena mereka saling share atau sharing karakteristik yang sama. Jenisnya bunga tulip, warnanya sama. Hidupnya sama-sama di ladang atau di ini ya, taman gitu kan. Next, nah ini juga himpunan burung. Himpunan burung dan himpunan burung dan himpunan kue, Miss. Ya, betul. Nah, ini kue ya, sebelah kanannya harusnya kue. Jadi kue tar, jenisnya kue tar. Kalau yang ini himpunan burung pemakan biji misalnya. Oke, Miss. Lalu jadi apakah itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Mereka punya karakteristik yang sama, kelompok gitu ya. Lalu bagaimanakah menyajikan himpunan? Nah, ini anak SMP yang perlu tahu di bagian ini, cara menyajikan himpunan di matematika. Nah, ada 3 cara dalam penyajian himpunan. Ada metode numerasi, tabulasi, dan numerasi. Seperti ini contohnya. Jadi kalau di matematika udah nggak usah bingung lagi. Numerasi 2, 3, 5, 7. Nah, kalau tabulasi ini kalian harus mengartikan lagi ke dalam bentuk numerasinya. Misalnya A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10 misalnya. Nah, itu kalian buat tabel numerasinya. Gitu. Tuliskan berapa aja himpunan bilangan prima. 2, 3, 5, 7. Ya kan? Tuh. Nah, kalau notasi ini seperti lambang-lambang gitu dalam matematika. Y. Ini memang udah ketetapan dari sana ya penulisannya Y, terus ada garis lurusnya. Y kurang dari 10. Y adalah bilangan prima. Nah, nanti notasi ini juga harus diterjemahkan atau dituliskan ke dalam numerasi. Gitu ya. Jadi yang sering dipakai adalah numerasi. Misalnya Y adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Kan kita baca dari notasi ya. Kita tuliskan di kertas numerasinya. Berarti ada 2, 3, 5, 7. Ya.
Terus notasi yang kedua B, Z. Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Ada A, I, U, E, O. Nah, gitu. Jadi kita harus menuliskan numerasinya. Biasanya di soal ada tabulasi dan notasi. Nah, kita harus menuliskan ke numerasi. Sehingga kita tahu anggotanya itu siapa aja. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Bisa, Miss. Oke, sip. Numerasi Ngerti, yang Miss? kita tuliskan dari tabulasi dan notasi. Ini penulisan. Misalnya, coba lihat tabulasi dan notasinya. Notasi. Yang kedua, tabulasi A. A itu kayak nama kelompoknya, kelompok A. Kelompok A itu adalah himpunan hewan berkaki 4. Tuh, tulisan notasinya, biasanya di soal ya notasi. A, anggota hewan kaki 4. Maka kita harus cari tahu sendiri siapa saja ya, gitu kan. Tuliskan di kertas, di buku. A sama dengan, nih tuliskan, kancil, koma harimau, koma kucing, koma kelinci, koma sapi, koma gajah, dan sebagainya. Ini hanya contoh saja, hanya beberapa bagian. Gitu kan. Jadi kita bisa tahu anggotanya siapa aja, itu pada penulisan enumerasi. Next, macam-macam himpunan. Nah, kalau kalian melihat himpunan, Kosong. ya ini himpunan kosong, jadi dia tidak memiliki anggota. Misalnya, himpunan bilangan prima antara 0 sampai 2. Tapi 2 nggak dimasukin ya. Nah, itu himpunan kosong. Karena nggak ada anggotanya. Atau himpunan bilangan prima yang bisa dibagi 2. Kan nggak ada. Berarti kita tuliskan himpunan kosong. Nah, gitu. Penulisan himpunan biasanya pakai ini ya, kurungnya seperti ini. Iya. Ya. Gitu. Kita bisa tuliskan angka, anggotanya, atau huruf, atau nama-nama, nama hewan, gitu kan. Next. Nah, ini himpunan bagian. Kita akan melihat macam-macam himpunan. Seperti ini, sapi, ini lambang dari himpunan bagian. Lihat ini. B adalah anggota himpunan A. A ini adalah nama kelompoknya. Hewan berkaki 4. Nah, kita ambil salah satu contohnya sapi. Keluarkan. Nah, bisa kita tulis sapi ini adalah hewan B. Gitu ya. Nah, kalau dituliskan dalam notasi himpunan pada matematika, penulisannya seperti yang di bawah tanda panah. B, ini lambang seperti ini, seperti euro ya. Nah, ini bacanya adalah himpunan bagian. Jadi B adalah himpunan bagian dari kelompok A. Ya, gitu. Apakah saya terlalu cepat? Tidak, Miss, saya bisa Tidak, Miss. Ya, baik, siap. Sapi merupakan himpunan bagian dari hewan-hewan berkaki 4. Lambang himpunan bagian seperti euro ini. Di komputer ada pasti. Ya. Khusus ini, biasanya matematika. Nah, ini diagram Venn. Kita dapat menuliskan dari kasus yang ini ya. Tapi merupakan himpunan bagian dari A. A adalah kelompok hewan berkaki 4. Kita tuliskan, kita gambarkan ke dalam diagram. Nah, diagramnya kalau matematika pasti seperti ini ya, lingkaran-lingkaran di dalam kotak. Nah, kelompok yang besar kan A. Nah, jadi kita gambarkan lingkarannya lebih besar daripada lingkaran B.
Karena lingkaran B merupakan bagian dari lingkaran A. Gitu. Jadi dia bisa masuk ke dalam lingkaran besar. Ini yang pertama, diagram Venn jenis pertama. Jadi himpunan bagian. B merupakan bagian dari A. Lanjut, himpunan kuasa. Himpunan-himpunan bagian dari A dilambangkan dengan PA. Jadi ini seperti nilai atau jumlah anggota himpunan A. Nah ini kalian nggak perlu bingung sama termnya ya, sama istilahnya. Nggak perlu bingung. Artinya adalah NPA, itu artinya jumlah dari himpunan si A. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gitu. Jumlahnya PA itu ada 6. PA itu ada 6, sedangkan NPA itu banyak himpunan-himpunan yang dapat dipasangkan. Misalnya harimau dengan kelinci. Jadi dua-dua pasangannya. Harimau kelinci, harimau kucing, harimau sapi, harimau gajah, harimau kancil misalnya. Terus nanti kancil kucing, kancil harimau, kancil kelinci, kancil sapi, kancil gajah, dan seterusnya nanti dua-dua. Nah, tapi karena lama banget kan itu pasti, nah itu ada rumusnya nanti. Seperti ini contohnya. Diketahui anggota himpunan A, huruf ya, A, B, C. Tentukan semua himpunan kuasa dari A. Nih. Rumusnya langsung lihat yang ini di bagian jadi ini aja. Perhatikan. Supaya kalian nggak bingung ya. Kan banyak A, B, C kan dilambangkan dengan K. K-nya berarti ada 3. Maka NPA atau banyak himpunan kuasa itu langsung aja 2 pangkat 3. Rumusnya 2 pangkat N. N itu adalah jumlah anggota si A. Nah, langsung aja 2 pangkat 3. Berarti totalnya 8. Di sini 2 pangkat K nih, boleh Kak. Ya, apakah ada pertanyaan tentang himpunan kuasa? Tidak, Miss. Ya, Tidak jadi ada, ini Miss. pasangan-pasangan ya. Tidak ada, Miss. Siap. Pasangan-pasangan yang bisa kalian bentuk. Nih, ada A, B, C, terus bisa AB, bisa AC, bisa BC, bisa ABC. Tapi kan ribet tuh, kalian harus ngelis dulu. Nah, maka pakai rumus ini aja, 2 pangkat K. Nah, dengan K-nya itu adalah banyak anggota himpunan A. Ada 3. Jadi 2 pangkat 3. Nah, langsung begitu. Nah, ini kalian cukup tahu dulu bentuk-bentuk ya. Kalau irisan itu jadi kayak anggota A dan anggota B yang memiliki angka yang sama misalnya. Nah, itu lambangnya seperti ini. Angka yang sama atau huruf yang sama gitu. Ini ya lambangnya irisan seperti ini, seperti huruf N. Ya, Miss. Misal A ini ada huruf A, B, C, D, E. Kalau yang B ada B, C, D, E, F. Nah, kan yang sama kan B, C, D, E. Nah, mereka yang sama itu taruh di tengah. Gitu. Itu irisan. Jadi, anggota A yang sama kayak di anggota B. Ditulisin di tengah. Sisanya yang beda, punya A yang nggak ada di B, kita tulisin di yang putih, bagian A putih. Sedangkan yang punya B yang nggak ada di A, kita tuliskan di bagian putih yang sebelah B. Tuh. Oke ya, paham ya teman-teman? Paham, Miss. Oke. Jadi yang sama doang. Nah, sekarang gabungan. Gabungan ini lebih gampang lagi. Ini namanya union. Paham, Miss. Oke.
Ini union itu jadi misalnya A ada huruf A, B, C, yang B ada huruf Oke, Miss. D, E, F. Maka kalau diminta gabungannya A dan B, gabungan dari himpunan A dan B dituliskan dalam enumerasi seperti apa? Berarti gabungannya ya tuliskan enumerasinya ada A, B, C, D, E, Koma F. F, Miss. Yes. Itu gabungannya. Campur. Nah, ini coba perhatikan. Temukan anggota himpunan P yang sekaligus menjadi anggota himpunan Q yang sama. Ada 1, 3, dan 5. 1, 3, Ini yang di 5, tengah. Miss. Ya, ini yang di tengah. Kayak irisan seperti ini contohnya. Next. Nah, yang ini himpunan bagian. Ini penggantinya lambang euro tadi ya. Ini A, terus ada U yang dibalik ke kanan. Itu sama aja sih artinya himpunan bagian. A himpunan bagian dari B. Maka bagaimana himpunan A irisan B dengan himpunan A? Kita cari tahu dulu irisan A dan B. Kan irisan A dan B ini 1, 3, 5, 7. Maka apa kaitannya dengan himpunan A? 1, 3, 5, 7 masukkan bagian dari A. Iya, Miss. Bisa dituliskan lingkaran besar dan lingkaran kecil di dalamnya. Oke. Coba yuk dijawab yuk. Ini nomor 1. Silakan dijawab. Nomor 1, B, Miss. Hewan karnivora, Miss. Ya, langit. Yang B, Miss. Ya, betul. Yang betul-betul sama semua ya, pemakan daging. Kalau hewan berkaki 4, enggak. Karena ada ikan piranha. ikan piranha. Terus kalau hewan darat ada ikan dan buaya. Kalau omnivora enggak juga, karena mereka suka daging aja. Itu, sip. Kalau herbivora apa artinya? Hewan Pemakan tumbuhan. Ya, betul. Next. Nomor 2, coba. Tabulasi. Nomor 2, Yang B, Miss. Ya, B. betul. B. Jadi kita lihat itu kelompok apa. Nah, himpunan nama buah-buahan. Kalau misal ada soal negatif 2, nih aku ada enumerasi. A sama dengan negatif 2, negatif 1, negatif 5, negatif 4. Maka tabulasinya apa? A sama dengan himpunan apa langit? Himpunan bilangan negatif. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa mengkelompokkan itu termasuk kelompok apa. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ya gitu. Nomor 3. di bawah ini bangun kok.
Nomor 3 apa yo? B, Miss. Apakah B tidak ada di dunia? Langit apa langit? Yang A, Miss. Ya, betul. Jawabannya yang A ya. Karena bilangan prima antara 7 dan 10 tidak ada. Kalau himpunan orang kaya ada. Miss. Himpunan bilangan negatif dalam bilangan bulat ada. Karena bilangan bulat itu kan Soalnya kecuali, Miss. oh iya sorry. Bentar. B sama C, Miss. Himpunan bilangan negatif dalam bilang. Iya, betul. B sama C ya. Himpunan orang kaya di dunia ada. Himpunan merupakan himpunan kosong. Himpunan bilangan negatif. Ya, B dan C ya. Ini ada 2 jawaban. B. Tunggu. Ini berarti nggak usah pakai kecuali ya. Karena B, C, D bisa. Nggak usah pakai kecuali. Kalau Ya nggak pakai kecuali. himpunan kosong doang. Nggak usah pakai kecuali ya diralat. Berarti yang A. Iya, Miss. Iya ya. Maaf ya, ini nggak ada kecuali. Ada lagi nggak ya? Oh ada lagi. Ini nomor 4. Miss. Ya rumusnya. Banyak himpunan bagian. 4. Dari 516. C. Ya, Miss. C, Miss. Jawabannya, Miss. C, jawabannya, Miss. Yang A, Miss. A, Miss. Rumusnya 2 pangkat K. K adalah jumlah himpunan Z. Z itu ada berapa anggota? 4, Miss. Iya, Jadi, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Iya, C ya, bukan D ya. Next. Jika Ini agak loading. Nah, nomor 5. Gabungan himpunan. nomor 5 A, Miss. 7, 8, 9, 10, 11, 13 ya. Nah, ini teman-teman juga bisa diperhatikan kalau menulis himpunan gabungan untuk angka yang sama cukup ditulis sekali aja. Oke, Miss. Ya, kadang ada anak-anak dia nulisnya 2 kali. Udah semua kan? Benar semua. Oke. Hari ini kita belajar dari slide share aja. Besok kayaknya ada matematika kan? Besok Miss Ya, kasih Miss. Besok ada matematika. soalnya himpunan ya besok ya. Oke, Miss. Oke, hari ini Miss. sekian dulu. Oke, Miss. Makasih untuk waktunya Brandon dan Sama-sama, Miss. Tidak apa-apa.